Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Dulestari dengan NIM 222111022. Di sini saya adalah mahasiswi dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan sedikit mengulas materi yang sudah disampaikan di mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Juli Janto. Selama 1 semester pembelajaran di kelas, ada sekitar kurang lebih 14 materi yang disampaikan. Yang pertama ada pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum sebagaimana fenomena sosial, bukan hanya norma yang tertulis. Dan fokusnya adalah bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam konteks interaksi sosial, budaya, dan dinamika masyarakat. Kedua, hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Dalam prakteknya, hukum seringkali berbeda dengan apa yang tertulis di undang-undang. Ada hukum dalam buku, yaitu law in books, yang sering tidak sejalan dengan hukum dalam tindakan atau law in action. Inilah yang membuat studi hukum harus melibatkan realitas sosial. Yang ketiga ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mempelajari hukum sebagai sistem aturan normatif, sedangkan yuridis empiris mempelajari hukum berdasarkan fakta dan perilaku masyarakat. Kombinasi keduanya membantu memahami hukum secara menyeluruh. Keempat ada mazhab pemikiran hukum, yaitu salah satunya yaitu positivisme. Di aliran positivisme ini, hukum dilihat sebagai aturan yang diciptakan oleh otoritas formal. Tokohnya seperti John Austin, menekankan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa tanpa mengikatnya moralitas. Dan yang kelima ada mazhab pemikiran hukum, sociological jurisprudence, di mana aliran ini dipelopori oleh Roscoe Pound yang menganggap hukum sebagai alat rekayasa sosial atau social engineering. Hukum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan sosial. Kemudian ada yang keenam, ada mazhab pemikiran hukum, living law, dan utilitarianisme. Living law menurut Eugen Ehrlich adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan sekedar aturan tertulis. Sementara itu, utilitarianisme seperti yang dipaparkan oleh Jeremy Bentham menilai hukum berdasarkan seberapa jauh hukum menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Yang ketujuh ada pemikiran Emil Durkheim, di mana Durkheim melihat hukum sebagai cerminan solidaritas sosial. Dalam masyarakat tradisional, hukum bersifat represif, sedangkan di masyarakat modern hukum lebih restoratif, mencerminkan solidaritas organik. Kemudian yang kedelapan ada pemikiran Max Weber dan Hart. Max Weber menyoroti rasionalisasi hukum, yaitu pergeseran dari sistem hukum tradisional ke sistem yang lebih logis. Kemudian sementara itu Hart membedakan antara aturan primer yang mengatur perilaku masyarakat dan aturan sekunder yang mengatur pembentukan hukum itu sendiri. Kemudian yang ke-9 ada effectiveness of law atau efektivitas hukum bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi aturan hukum. Jika hukum tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka efektivitasnya akan rendah. Kemudian yang 10 ada law and social control. Hukum adalah pengendali sosial yang digunakan untuk menjaga keteraturan. Selain hukum, norma sosial, agama, dan tradisi juga berperan penting dalam pengendali sosial. Yang ke-11 ada social legal studies. Pendekatan ini memadukan studi hukum dan sosiologi untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta dampaknya pada kehidupan sosial. Yang ke-12 ada progressive law. Hukum progresif seperti yang sering dipopulerkan oleh Sajito Raharjo melihat hukum sebagai sarana untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum harus adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ke-13 ada legal pluralis. Legal pluralis mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, dan juga hukum agama. Pendekatan ini penting untuk memahami kompleksitas hukum di masyarakat yang multikultural.
Kemudian yang materi yang terakhir yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Hukum Islam juga dapat dikaji melalui pendekatan sosiologis dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip syariat diterapkan dan berinteraksi dengan tradisi lokal. Contohnya, di dalam hukum Islam di Indonesia sendiri itu memiliki pengaruh budaya lokal yang sangat kuat. Untuk menutup ulasan materi dalam satu semester ini, sosiologi hukum memberi perspektif yang luas tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dengan memahami hubungan antara hukum, masyarakat, dan nilai sosial, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih relevan, efektif, dan juga adil. Kemudian, selanjutnya, apa yang dikehendaki dalam mata kuliah sosiologi hukum? Tentunya saya mengharapkan mata kuliah sosiologi hukum mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum dan juga masyarakat. Hal ini mencakup bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum, serta cara hukum merefleksikan dan mempengaruhi perubahan sosial. Selain itu, diharapkan mata kuliah ini memberikan alat analisis untuk memahami keberhasilan atau kegagalan sistem hukum dalam menciptakan keadilan. Kemudian yang kedua ada pelajaran yang didapat dalam kuliah sosiologi hukum. Yang pertama itu saya mendapatkan pemahaman bahwa hukum tidak hanya berdiri sendiri, melainkan merupakan produk interaksi sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Konsep-konsep seperti adanya konsep-konsep seperti legal culture, law in action, dan juga law in book, serta peran kekuasaan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Kemudian kesadaran bahwa hukum juga dapat menjadi alat pembebasan maupun penindasan, tergantung pada konteks sosial dan juga aktor-aktor yang terlibat. Pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami hukum sebagaimana fenomena sosial. Ketiga, kritik dalam perkuliahan sosiologi hukum. Beberapa materi mungkin terlalu teoritis tanpa banyak menyinggung kasus atau studi empiris, sehingga sulit diaplikasikan dalam konteks nyata. Kemudian kurangnya pemahaman tentang isu-isu hukum kontemporer yang relevan dengan masyarakat modern seperti digitalisasi hukum, perubahan iklim, ataupun globalisasi hukum. Kadang diskusi kurang memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa sehingga materi terkesan satu arah. Yang 4, masukan dalam perkuliahan sosiologi hukum. Ada beberapa masukan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, lebih mengintegrasikan studi kasus atau penelitian lapangan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang hubungan hukum dan masyarakat. Yang kedua, lebih menggunakan pendekatan pembelajaran interaktif seperti debat, simulasi, atau diskusi kelompok untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa. Kemudian juga yang terakhir, memasukkan materi terkini terkait isu hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi atau globalisasi. Yang kelima, yaitu proyeksi ke depan pasca mempelajari materi sosiologi hukum. Tentunya saya berharap memiliki kemampuan analitis untuk memahami peran hukum dalam mempengaruhi atau merespon perubahan sosial, dan juga berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Memanfaatkan pengetahuan ini untuk mendukung profesi hukum atau bidang lain yang berkaitan seperti advokasi, kebijakan publik, dan penelitian sosial. Dan terakhir mungkin lebih berkomitmen untuk mendorong reformasi hukum yang lebih adil dan humanis di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.